Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saragi, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 18 kelompok 1, penyelenggara LPP Agro Nusantara dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme pada agenda 2 nilai-nilai dasar PNS dengan tutor Bapak Jumsadi Damanik, SHM Home. Yang pertama adalah mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas ialah kewajiban yang harus dicapai pada setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, di mana ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas, di mana adanya hubungan antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat, berorientasi pada hasil yang bertanggung jawab, adil, inovatif dengan hasil maksimal, membutuhkan laporan kinerja, dan membutuhkan konsekuensi. Dan yang terakhir, memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, jenis akuntabilitas. Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada yang lebih tinggi seperti unit kerja ke pemerintah daerah, dan akuntabilitas horizontal seperti pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua adalah mekanisme akuntabilitas. Dimensinya yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan, di mana alat akuntabilitas yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Nah, untuk menciptakan lingkungan kinerja yang akuntabel, di mana PNS harus memiliki yang pertama jiwa kepemimpinan, integritas yang tinggi, transparansi terhadap pelayanan, tanggung jawab penuh, keadilan dan kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta memiliki konsistensi. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks, di mana yang pertama transparansi dan akses informasi, yang kedua praktek kecurangan dan perilaku korup, yang ketiga penggunaan sumber daya milik negara, yang keempat penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yang kelima konflik kepentingan. Yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel, di mana PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang diharapkan dari PNS adalah PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS menggunakan sumber daya yang didanai secara teliti dan efisien. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, dan PNS mengutamakan kepentingan umum, bertindak adil dan transparan. Yang kedua adalah mind mapping nasionalisme. Bisa kita lihat seperti gambar berikut. Pada nasionalisme ini, kita bisa melihat bahwa untuk menjadi seorang SN perlu menerapkan dan mengimplementasikan 5 sila yang ada di Pancasila, yaitu
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan sebagai berkat dan pemersatu bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.